Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Eka Yulia Endesari, PPG Prajabatan Universitas Lampung tahun 2022. Pada video ini, saya akan membahas tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, tugas ruang demonstrasi kontekstual, topik 5, filosofi pendidikan Indonesia. Bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid? Di sini, anak-anak didik bergerak dinamis sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sebagai pendidik, harus menyadari bahwa pendidik adalah pamong yang bertugas menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri anak, serta mengikuti perkembangan lingkungan dan zamannya. Sehingga pendidikan haruslah berpihak kepada murid, serta harus menghargai keunikan dan keberagaman anak. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik yakni salah satunya dengan memberikan kesempatan anak untuk mengemukakan pendapatnya serta memberi kebebasan untuk berkreasi. Dengan pembelajaran yang berpihak pada anak, akan timbullah suatu manfaat. Pertama, pembelajaran akan lebih bermakna karena sesuai dengan kebutuhan anak. Kedua, anak dapat belajar dengan bahagia dan pembelajaran sesuai dengan potensi yang ada pada anak. Setiap anak akan terstimulus potensinya dengan baik, dan setiap anak akan menjadi juara dengan potensi yang dimilikinya. Strategi pendidikan yang berpihak pada murid. Pertama, memberikan ruang kepada murid sesuai dengan bakat dan minatnya, misalnya dalam bidang seni, olahraga, dan lain-lain. Kedua, meluangkan waktu untuk belajar dan bermain dengan murid. Belajar dengan suasana bermain akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ketiga, mengakomodir keterampilan abad 21 dengan tetap menanamkan karakter baik berupa budaya asli, berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, kreatif, beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, dan berbinekaan global. Pendidikan yang memerdekakan pada dasarnya proses pendidikan yang menuntun di dalam mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Bebas dari berbagai tekanan, baik dari tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar. Meski demikian, pendidikan yang memerdekakan harus dilandasi oleh prinsip Among. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Prinsip pendidikan yang memerdekakan pada dasarnya adalah sebuah pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka, yaitu pemikiran seorang pendidik yang bebas tidak terbelenggu. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada murid yang dititipkan ke kita. Kegagalan di masa depan murid adalah sebagian dari keegoisan kita merebut hak bahagia mereka dan tidak menghargai kehendak mereka selama di sekolah. Praktik pembelajaran yang dapat diterapkan, yaitu pembelajaran yang memantik kita untuk selalu berefleksi. Kita belajar dari murid dan murid akan menghargai kita, bukan mengejar kurikulum dan mengumpulkan nilai yang menjadi tujuan, tapi praktik pembelajaran yang membahagiakan meskipun harus terbelenggu dengan materi yang ditentukan kurikulum dengan alasan demi kebersamaan. Praktik pembelajaran yang perlu dihilangkan yaitu praktik pembelajaran drilling materi, drilling soal atau praktik pembelajaran yang tidak memperdulikan murid. Murid dibuat menderita lahir batin demi mencapai nilai sesuai KKM. Dan pendidik akan melakukan segala cara agar nilai di laporan hasil belajar sesuai dengan KKM. Berikut adalah contoh implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik. Pertama, Sekolah Kembang. Sekolah Kembang merupakan sekolah yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seorang anak yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Kemudian Sekolah Erudio. Sekolah Erudio merupakan sekolah berbasis proyek
dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Kemudian, SD Negeri 010 Bongan. Sekolah ini merupakan sekolah dasar yang mengembangkan sifat berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kemudian, Sanggar Anak Akar. Sanggar Anak Akar merupakan organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak, yang mengambil model pendidikan dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.